Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mari kita awali kuliah kita dengan bersama-sama membaca berdoa dulu. Berdoa mulai. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang permasalahan dan bagaimana melakukan pendekatan permasalahan masalah tersebut dengan melakukan pendekatan secara sistem. Di dalam dunia nyata, di dalam dunia real kita akan sering menemukan berbagai macam permasalahan. Di antaranya adalah adanya pengangguran, kemiskinan, buta huruf. Dulu ada virus flu burung, sekarang ada virus corona, inflasi ekonomi, demo, buruh, kemacetan dan lain sebagainya. Itu adalah permasalahan sosial yang sering kita temui di masyarakat umum. Kemudian permasalahan yang terjadi di industri misalkan seperti terjadinya produk cacat, kesulitan perizinan, kekurangan bahan baku, kecelakaan kerja, kebisingan, mati listrik, kinerja tidak seimbang, dan masih banyak lagi yang terjadi di permasalahan yang tadi di dalam industri. Kemudian permasalahan kita lebih spesifikkan lagi ke dalam yang lebih fokus lagi, misalnya terjadi permasalahan di wilayah manufaktur atau di wilayah proses produksi. Di sana terjadi adanya misalkan kerusakan komponen, variasi dalam proses yang kemudian mengakibatkan terjadi lamanya proses manufaktur. Bagaimana cara mengurangi biaya manufaktur, kemudian bagaimana meningkatkan pangsa pasar, kemudian bagaimana mendapatkan teknologi yang paling baik dalam proses produksi, melakukan pengembangan produk dan lain sebagainya. Semua itu adalah permasalahan yang terjadi di wilayah manufaktur, dan tidak hanya itu saja, Anda bisa menyebutkan di berbagai macam wilayah atau departemen lainnya termasuk di industri jasa. Nah, bagaimana ketika kita ingin menyelesaikan permasalahan tersebut, maka ada dua pendekatan, yaitu ada pendekatan analisis dan ada pendekatan sistem. Melakukan pendekatan analisis berarti melakukan pendekatan perbagian, misalkan produk cacat, kenapa kok produk ini cacat gitu. Nah, ini dianalisis. Kemudian kalau pendekatan sistem, maka kemudian dilihat secara lebih luas lagi, mulai dari departemen atau bagian sebelumnya. Oh, dulu ketika pengadaan di mana, dari mana, harganya berapa, dengan siapa. Oh, ketika pas proses pengemasan mungkin. Oh, pas proses transportasi mungkin. Oh, mungkin ketika pas dilakukan pengerjaan di permesinan. Oh, mungkin ada juga di bagian pegawainya dan lain sebagainya. Maka itu ketika kita melakukan pendekatan bagaimana menyelesaikan masalah secara sistem, maka kita melihatnya secara lebih luas. Dan jika itu dilakukan secara analisis, maka langsung kepada bagian atau topik tertentu. Berdasarkan penekanan atau emphasis, maka pendekatan analisis adalah melakukan penekanan perbagian atau terisolasi, hanya di situ saja, tidak ada pengembangan keluar. Maka ketika kita melihat secara sistemik, pendekatan secara sistem, maka keseluruhan dari bagian-bagian yang ada di lingkungan tersebut yang terhubung dengan mereka. Misalnya saja di bagian produksi, maka ada juga yang tersambung yang terkait dengan produksi adalah bagian keuangan, bagian SDM, bagian bengkel, mungkin bagian permesinan, bagian kelistrikan, bagian transportasi dan lain sebagainya, karena semuanya itu terkait. Nah, kita diharapkan untuk bisa melihat segala sesuatu itu secara sistem agar tidak mudah untuk menyalahkan atau mungkin kurang jeli dalam melihat sebuah permasalahan. Kemudian berdasarkan tipe misalkan, maka kalau kita melihat pengadaan analisis itu tipenya tertutup, dia tidak ada pengaruh dari luar.
khusus di bagian itu saja. Tapi ketika kita melakukan pendekatan secara sistem, pendekatan permasalahan secara sistem, maka dia akan terbuka. Artinya ada pengaruh atau hubungan atau koneksi dari lingkungan di luar bagian tersebut. Berdasarkan lingkungan, maka pendekatan analisis tidak ada yang teridentifikasi secara eksplisit kelihatan. Ketika kita melakukan pendekatan secara sistem, maka satu atau lebih teridentifikasi secara eksplisit atau lingkungan eksternalnya nanti akan ada pengaruh atau ada imbal balik atau ada hubungan dengan lingkungan di luar yang sedang kita tangani. Kemudian berdasarkan entropi, berdasarkan entropi maka melakukan pendekatan analisis cenderung adanya entropi atau ada sesuatu yang masuk atau ada bagian dari luar yang tidak masuk, entropi tidak ada. Kemudian analisis ada cenderung ada entropi karena sistemnya tertutup. Kemudian kalau ada melakukan pendekatan sistem, maka di sini akan ada interaksi dengan lingkungan. Berdasarkan tujuan, pendekatan analisis ini lebih kepada pemeliharaan. Biasanya pada kasus-kasus yang misalnya kasuistik dan bagian kecil saja. Sedangkan pada pendekatan sistem ini lebih pada untuk melakukan perubahan dan pembelajaran, karena terdapat mekanisme kontrol yang terhubung dengan bagian-bagian lain di luar yang sedang kita tangani. Berdasarkan tingkat hierarki, maka pendekatan analisis sedikit, artinya tidak kompleks karena hanya bagian tertentu saja. Sedangkan pendekatan sistem maka akan ada banyak kemungkinan karena akan ada banyak yang terlibat, pihak-pihak yang terhubung dengan yang sedang kita tangani. Kemudian berdasarkan status, maka pendekatan analisis lebih stabil karena tidak ada hubungan dengan pihak luar. Misalkan mesin rusak, maka lebih kepada mesin itu saja. Kemudian kalau pendekatan sistem maka adaptif, dia akan ada mencari ada penyebab adanya perubahan, adanya adaptasi, adanya penyesuaian dan mencari keseimbangan yang baru. Ketika kita melihat sebuah mesin, maka kita bisa melihat adanya permasalahan di departemen. Ada satu mesin yang rusak, maka akan mengakibatkan proses produksi di departemen tersebut mengalami ketergangguan, dan ini bisa merembet ke berbagai macam bagian yang terlibat di dalamnya. Menurut kontrolnya, maka dilihat secara kontrol, maka ada pengendalian pasif dan ada pengendalian aktif. Pengendalian pasif adalah adanya pengaruh dari luar sistem dan mempengaruhi di dalam sistem. Kemudian sistem melakukan kontrol sehingga output sistem tidak ada yang berubah. Dengan pengendalian aktif adalah berhubungan dengan pembelajaran atau learning. Lingkungan berubah mempengaruhi sistem karena sistem mampu belajar, dengan demikian sistem mampu melakukan tindakan yang produktif. Sekali lagi, bahwa pengendalian pasif adalah ada pengaruh dari luar sistem dan mempengaruhi di dalam sistem. Kemudian sistem melakukan kontrol sehingga output sistem tidak berubah. Kemudian pengendalian aktif adalah berhubungan dengan pembelajaran atau learning atau lingkungan, perubahan lingkungan dan mempengaruhi sistem. Karena sistem mampu belajar, demikian sistem mampu melakukan tindakan produktif atau lebih dinamis. Nah, ketika kita melihat permasalahan dalam industri, maka kita bisa melakukan melakukan pendekatan secara analisis dan secara sistemik, dan bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang sehingga nanti kita bisa melakukan pemetaan terhadap permasalahan yang sedang kita hadapi. Nah, untuk lebih ringkasnya, maka pendekatan sistem adalah melihat permasalahan dalam konteks yang lebih luas sehingga tidak dapat menjawab permasalahan dengan solusi yang terisolasi, harus terhubung dengan bagian yang lain. Pembelajaran
berkaitan dengan steady state yang dinamis. Bagaimana awal melakukan pendekatan sistem? Maka langkah awal dalam melakukan pendekatan sistem adalah mengidentifikasi karakteristik dari sistem yang sedang kita pelajari. Bagaimana ketika kita ada di sebuah proses produksi, maka kita mengidentifikasi apa yang sedang kita pelajari, bagian apa yang sedang kita pelajari, variabelnya seperti apa, bagaimana karakternya atau hubungannya. Misalnya sebuah mesin, maka kita pelajari bagaimana dia digunakan, bagaimana dia spesifikasinya, bagaimana dia polanya, pola kerjanya, bagaimana dia penanganannya, pemeliharaannya dan lain sebagainya. Kemudian kita melihat siapa yang menangani aturannya dalam perusahaan seperti apa, berapa jam kerja dan lain sebagainya. Maka karakter-karakter itu kita pelajari. Oke, mungkin itu dulu yang kita sampaikan. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.